pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya adalah membaca Kasmi ya, Kasmi apa membaca? Iya, tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Anda Muhammad Lukman dari kelas 4 Abdul Rahman. Sebelumnya tadi lupa ya, kami sampaikan selamat datang dulu Bu Elis dan Bu Tina di SDIT Harapan Bunda ya. Beginilah suasana sekolah kami dengan segala hiruk pikuknya gitu ya. Nanti mohon bimbingannya ke depan ke sekolah kami gitu. Selanjutnya adalah pengarahan dari tim penilai gugus Gajah Mada Kecamatan Pedurungan kepada Ibu Elis Dwi Kurnianti MPD waktu dan tempat kami bersama. Wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ina, saya panggilnya Bu Ina saja ya Bu Ina, soalnya namanya susah bagi saya. Ini adalah Bu Ina selaku Kepala SDIT Harapan Bunda dan Bu Ina tentunya sebagai kantor saya di kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Ibu guru ini ibu semua ada bapaknya. Bapak Ibu guru SDIT Harapan Bunda, alhamdulillahirrahmanirrahim, disyukur kita menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Diparingi sehat semua deh Bapak Ibu. Alhamdulillah sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini sampai selesai nanti dengan begitu harapannya. Bapak Ibu, Bu Ina izin ini saya dan Bu Ina mewakili karena Pak Pur berhalangan hadir, ini jadi kami nanti yang berada di sini bukan menilai ya, tapi lebih ke belajar bersama begitu nanti untuk melihat kegiatan apa yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun ini di SDIT Harapan Bunda gitu. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan tahunan yang selalu dilaksanakan oleh pengawas sebagai bentuk rasa evaluasi atau kinerja pengawas itu mengevaluasi kepala sekolahnya dan melihat potret dari sekolahnya gitu. Jadi nanti harapan kami begini paparannya sudah bisa mencakup untuk kegiatan selama 1 tahun ini yang sudah dilaksanakan di SDIT Harapan Bunda. Jadi kami harapkan ke Bapak Ibu nanti sebagai audiennya Bu Ina, nanti bisa ikut aktif begitu ya di dalam
kegiatan yang dipaparkan oleh Ina. Minta dukungannya nanti Bapak Ibu biar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa halangan suatu apapun. Itu Bapak Ibu, tidak bijak kalau saya banyak berbicara karena saya masih harus roadshow lagi, ada 2 SD lagi hari ini. Oh iya Bapak Ibu, yang saya Bapak Ibu, saya juga mau perkenalan diri. Mungkin saya yang belum ngerti atau bagaimana ya. Perkenalkan, saya itu Ketua Gugus Gajah Mada Bapak Ibu. Nama saya Elis Dwi Gurbianti. Nah, saya juga Ketua PGRI Cabang Pedulungan. Nah, ini saya dapat amanah dari PGRI karena di SDIT Harapan Bunda banyak yang belum mengikuti atau menjadi anggota PGRI. Sebagai yang saya pun kita harus sepakati bersama bahwa salah satu kalau panjenengan mendapatkan serdik itu salah satunya harus mengikuti organisasi profesi. Nah, di sini PGRI sebagai organisasi profesi yang ada di Indonesia, terutama di cabang pedulungan, saya mengharapkan Bapak Ibu yang sudah bersertifikasi ataupun yang baru OTW, baru mau mengikuti PPG ya, atau yang menunggu untuk dipanggil PPG agar bisa mengikuti kegiatan PGRI sebagai salah satu organisasi profesi. Sebenarnya ada beberapa organisasi profesi Bapak Ibu, tapi yang ini ada di wilayah kita dan yang saya lebih familiar dengan guru-guru itu kan PGRI. Jadi besar harapan kami untuk Bapak Ibu guru di SDIT Harapan Bunda bisa mengikuti dan sebagai anggota PGRI. Begitu nggih. Terima kasih. Jadi tidak begini loh. Pada saat panjenengan membutuhkan SIM PKB nih, panjenengan ke saya. Padahal itu kan kita sebagai organisasi PGRI ranting itu kan juga melayani panjenengan, dan kami juga ada kontribusinya panjenengan untuk menjadi sebagai anggota organisasi profesi begitu. Itu amanah dari undang-undang yang ada. Terima kasih. Dari saya itu minta maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan dari panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau jadi pengajar Dewan Pengawas itu Ingaso Sumtulan Ingaso Sumtulodo Ingmatyo Mangunaso Tuturi Tadaya. Ini apa itu biasa diterjemahkan. Baik, ini ya slide berikutnya. Ya, ini adalah profil sekolah kami. Ini tampak depan SDIT Harapan Bunda. Mohon restunya, saya ingin mengganti tampak depan karena ini sudah 12 tahun. Ganti warna. Ya tahu ganti warna atau ganti apa? Pokoknya saya sudah mengusulkan di yayasan untuk diganti berapa kotak gitu. SDIT Harapan Bunda. Nama sekolahnya SDIT Harapan Bunda. Ini MPSN-nya. Kemudian kami masuk jaringan sekolah Islam terpadu ya. Kami berada di tengah kompleks masyarakat ya, di tengah warga yang tentu saja kompleks permasalahan kalau berhadapan dengan masalah antar jemput gitu ya. Sehingga kami menyewa lahan parkir plus di sebelah supaya tidak mengganggu warga. Ya, status sekolah kami swasta dan ternyata kami sudah berusia berapa? Tahun 99. Ya sudah hampir 25. Masya Allah, udah tua juga ya. Ya, lanjut. Ini selanjutnya adalah profil saya kepala sekolah. Ini identitasnya begini saja gitu ya. Jadi sudah bisa mengajar qiraat. Mengajar qiraat itu harus ada lisensinya ya. Dulu saya pernah ngajar PKI juga. Lanjut selanjutnya, nah ini guru kami. Seperti yang Bu Elis bilang tadi ya, kalau ada permasalahan SIM PKB larinya ke Bu Elis. Kita baru ada 10 guru yang tersertifikasi dari 24, berarti masih punya PR 14 guru. Sudah ada 2 guru penggerak, kemudian yang PAI 4-4-nya sudah tersertifikasi, tapi sebenarnya kita punya 12 guru PAI yang namanya guru khas gitu ya. Semua mengaku bidang PAI.
Tapi karena yang tersertifikasi hanya 4, maka yang 8 itu adalah menuju pimpinan. Itu Baris. Betul Bu. Betul. Kemudian kami Antrian pertama. memiliki 28 guru Quran, yang 11 itu guru tahfidz dengan kemampuan memiliki hafalan 30 juz, sudah hafiz semuanya, dan 17 guru qiraati yang 17-nya sudah terstandar atau memiliki syahadat qiraati. Kemudian tekniknya, tata usahanya harusnya 3 ya, tata usahanya 3, pustakawan 1, dan rumah tanggaan 1. Berikutnya murid kami ada 4 rombel dengan jumlah total siswa 562, ya, cukup besar. Nah, itu perinciannya ada masing-masing kelas. Nah, kalau ditanyakan kenapa semakin ke atas jumlah siswanya semakin berkurang, ya, kalau di awal kami menerima siswa sejumlah 112, itu karena orang tuanya mutasi, ya, keluar kota. Jadi banyak orang tua dari siswa kami yang kemudian dipindah kerjaan keluar kota, sehingga biasanya satu orang tua itu anaknya bisa di kelas 1, di kelas 3, di kelas 4 gitu. Jadi satu rombongan red gitu keluar itu bisa langsung 3 siswa yang keluar. Jadi lanjut. Nah, kemudian ini visi sekolah kami. Bapak Ibu semuanya, seperti yang kita gaungkan kemarin waktu lisensi, dan senantiasa kita sampaikan ke guru-guru, karyawan, dan juga murid kita, bahwa visi SD Harapan Bunda adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ya, pada penjabarannya seperti ini. Tolong Pak lanjutkan. Lanjut. Ya, ini dokumentasi ketika pembentukan visi misi. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, penjabaran visi misi yang pertama. Ya, siswa kami unggul dalam Al-Quran. Jadi visinya adalah unggul dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Unggul dalam Al-Quran itu bagaimana? Yang pertama, siswa kami mampu membaca Al-Quran dengan benar, tartil, ya, mendapat syahadat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga qiraati. Kemudian yang kedua, siswa lulus yang memiliki hafalan 2 juz, ya, atau 1 juz 30 secara mungkin, ya, dari tim penguji yang sudah bersalah. Kemudian yang ketiga, siswa memiliki akhlak yang mulia sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, siswa bukan hanya membaca Al-Quran dengan baik, bukan hanya menghafal dengan baik, akan tetapi mengerti artinya, ya, karena ada pelajaran di Rosa yang menjelaskan tentang arti, makna, kandungan Al-Quran, dan mengamalkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah dokumentasi dari keunggulan kami yang pertama. Yang pojok ini adalah proses KBM Al-Quran, ya. Ini secara klasikal, pembelajaran qiraati secara klasikal. Yang kedua ini pembiasaan murojaah surah, ya, surah pendek. Yang kedua ujian, ya. Kemudian untuk penunjang keunggulan kami, maka ada eskul qiraah, ya, ada program tahfidz unggulan juga. Ini untuk melembutkan hati, ada eskul rebana, dan ini adalah wisuda tahfidz. Ya, memiliki pengetahuan, jadi unggul dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan, ya. Maksudnya bagaimana? Bahwa siswa kami bisa mengikuti, bukan hanya dia pintar Al-Quran saja. Jadi dalam 1 pekan itu ada 12 JP. Jadi 1 pekan itu siswa mendapat pelajaran Al-Quran itu 6 kali, 4 untuk pembelajaran qiraati dan 2 untuk tahfidz. Tapi juga kita menggunakan kurikulum sesuai dengan kedinasan. Kalau dinas saat ini menggunakan kurikulum merdeka, ya ayo kita pakai kurikulum merdeka, gitu ya. Buktinya apa? Buktinya bahwa hasil rapat
pendidikan ya dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa untuk literasi siswa kami 100% ya dengan predikat amat baik, kemudian numerasinya juga 96% dengan predikat amat baik. Ya, ini masih sama berprestasi ya. Memiliki pengetahuan sesuai dengan masanya, bukan hanya mengikuti pelajaran saja, tapi siswa meraih prestasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau dia bakatnya di sains, gitu ya, matematika, gitu, kemudian bahasa Inggris, maka kami ikutkan lomba yang sesuai dengan kemampuan akademiknya. Nah kemudian ya visinya kami tadi unggul dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka yang menjadi pelajaran wajib di sekolah kami selain Al-Quran itu juga pelajaran komputer. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 siswa diharapkan mampu menguasai program-program yang ada di komputer itu, yaitu Word, Excel, Painting, PPT. Jadi anak kelas 5 sudah bisa presentasi dengan PPT. Kemudian bijaksana dalam menggunakan gadget ya, jadi ada pengarahan bagaimana cara menggunakan gadget yang baik. Nah ini adalah contoh penggunaan teknologi dari sekolah kami. Bapak Ibu guru menggunakan media ya, media pembelajaran. Setiap kelas sudah ada LCD-nya masing-masing. Kemudian ada eskul yang mendukung, eskul robotik ya, di mana anak-anak juga belajar teknologi. Kemudian sinematografi ya, belajar bagaimana membuat film ya, sudah ada contohnya ya di SD Harapan Bunda, YouTube-nya juga sudah ada itu. Nah kemudian yang terakhir adalah coding. Untuk coding ini baru berapa bulan ya, baru bergabung berapa bulan. Baik, selanjutnya adalah program sekolah. Nah karena sekolah kami adalah tadi yang mengusung keunggulan tentang unggul dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka program sekolah kami selama 1 tahun kami arahkan ke sana semua, gitu ya. Dalam rangka membuat siswa unggul dalam Al-Quran, maka program yang pertama judulnya adalah Sukses ETA. Kemudian yang kedua mungkin hafalan ya, hafalan 2 juz. Kemudian yang ketiga ada kegiatan matematik kelas. Yang keempat ada kegiatan smart. Apa itu gitu ya? Ini sudah kita lakukan semua, Ibu. Ini bukan asing, cuma bahasanya aja ya. Yang kelima ada sidai, yang keenam solaria dan sikito. Ini mengadopsi dari kelas 6. Kemudian yang ketujuh karakter building dan yang kedelapan gerakan literasi. Baik, kita buka satu-satu. Nah, sukses ETA. ETA singkatan dari apa Ibu Kirati? Evaluasi belajar tahap akhir Quran gitu ya. Kalau dulu kita ada ETA dan ETANAS. Nah ini mengadopsi itu, tinggal tambahin di belakangnya jadi ETA gitu ya. Bu Elis, ini kegiatan kami menggunakan metode qiraati. Mungkin Bu Elis nggak asing ya kalau metode qiraati ini buku yang kami pakai ya dari Pak Dahlan Samiza kasih sebagai metode qiraati, dan salah satu pembina ya Dewan Pembina di Harapan Bunda yang bernama Ibu Aisyah Dahlan dan Ibu Siti Khadijah itu adalah putri dari Bapak Dahlan Samiza Nasi. Nah kemudian ini KBM Qiraati ya, artisnya ada di sini ada. Ini pembelajaran secara klasikal, betul ya, klasikal begini deh, bareng-bareng gitu. Nah kemudian kalau jilid 1 sampai 6 sudah selesai, maka siswa melanjutkan ke pelajaran yang namanya tajwid dan ghorik ya. Nah setelah selesai semua tahapan di qiraati dengan jilid 1 sampai 6 dengan tajwid dan ghorik, maka pelaksanaan ETA. Ujiannya apa saja? Yang pertama tartil ya, membaca dengan tartil, fasoha, kemudian
Apalagi yang wajib itu tartil, fasoha, tajwid. Kemudian yang penilaian pendukungnya hafalan surah pendek, bacaan sholat dan praktek sholat, kemudian praktek wudhu. Nah, ini yang ada di gambar pelaksanaan etak itu adalah praktek sholat. Nah, kemudian endingnya anak-anak akan mendapatkan syahadah yang kami berikan pada saat khotmil Quran. Gitu, betul ya penjelasan saya? Ya. Itu yang program yang pertama. Kemudian program yang kedua, mungkin hafalan 2 juz. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau menyekolahkan putra putrinya di harapan Bunda, ya jangan takut, nggak usah masuk PPG gitu ya. Langsung di harapan Bunda aja sudah pakai lengkap gitu. Karena sudah ada tadi, sudah ada membacanya dan ini adalah menghafalnya. Nah, itu yang pojok sana adalah KBM Tahfidz. Nanti secara musyawarah siswa akan diajari membaca langsung dari guru pendampingnya. Bismillah ya, di drill gitu sama gurunya, dan gurunya itu hafid ya 30 juz. Nah, setelah itu siswa mampu menyelesaikan hafalan. Di kelas 6 ini nanti ada ujiannya, namanya ujian tahfidz yang kemarin baru selesai kita laksanakan, dan alhamdulillah 100% siswa sudah menyelesaikan ujian tahfidz tahap 1. Gitu ya. Tahap 2-nya nanti sudah lebih dari target. Kemudian untuk haflah sudah tahfidz ini adalah bagi siswa yang pencapaian hafalannya sudah 1 juz. Ya, minimal 1 juz. Ini boleh dari siswa kelas 3. Kelas 3 kok sudah hafal juz 30 juz. Sudah hafal juz 30, maka diikutkan di agenda haflah. Ya, hafal sejarah lagi. Ya, itu adalah program kami yang kedua. Kemudian selanjutnya yang ketiga programnya ya ini. Namanya matematik kelas, ini hanya sekedar nama ya. Tapi pembelajaran ini saya perhatikan dari masing-masing kelas itu ada asesmen diagnostik awal untuk siswa yang baru masuk. Biasanya untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3 itu diagnostiknya pada list membaca dan menulis. Ya, kemudian kami kelompokkan. Untuk kelas 4, 5, dan 6 diagnostiknya pada kemampuan berhitungnya atau numerasinya. Maka dikelompokkan. Sudah bisa. Iya. Sedikit ya, ini yang smart ya, murojaah di hari Rabu pagi. Lanjut Pak. Ya, ini kebiasaan sholat duha, sidai, lanjut. Ini sholaria, kebiasaan senam ya di hari Jumat dan begitu. Ini karakter biddingnya dengan kebiasaan 5S, budaya adab makan, budaya bersih dan adab makan. Yang terakhir gerakan literasi siswa. Kemudian yang terakhir adalah praktek baik. Di tempat kami ada SOT, sekolah orang tua, kegiatan parenting yang dikemas sekolah ya, supaya bersinergi antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Ini ya, wajib diikuti oleh orang tua. Kemudian yang terakhir satu lagi adalah paguyuban kelas. Kalau ini di semua sekolahan ada ya, cuma bedanya kalau di harapan Bunda ini paguyuban kelasnya walaupun sudah lulus masih tetap ada alumni 13. Nanti kita dilihat alumni 1, alumni 2 begitu dan seterusnya ya. Ya, terima kasih paparan dari Bina, mudah-mudahan bisa dimahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitu ya, berkaitan dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ina. Monggo kepada teman-teman selaku audien untuk bisa memberikan umpan balik terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ina. Kepada saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khusus Mari, saya mengajar di kelas 5 itu. Oke, Alhamdulillah bisa berikan umpan balik pada Bina ya.
Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ina secara bagus ya, secara gamblang, sehingga alhamdulillah saya pribadi, teman-teman juga insya Allah sudah paham apa yang disampaikan Bu Ina, dan kami juga merasa termotivasi dari apa yang dijelaskan Bu Ina, supaya kita bisa melaksanakan visi-misi sekolah kita dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Mungkin itu saja Bu Ina, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rizda, guru Qiraati di SDT Harapan Bunda. Di sini saya akan bertanya kepada Bu Ina. Barakallah Bu Ina, luar biasa pemaparannya. Semoga Allah berikan kemudahan serta semangat selalu ya Bu Ina. Pertanyaan dari saya, dalam pembelajaran Quran, apa ada profil pelajar Pancasila selain elemen beriman dan bertakwa pada profil pelajar Pancasila? Terima kasih Bu Ina. Iya, nanti tak suruh nyanyi loh. Pancasila apa saja. Ada Tuhan yang Esa dan bertakwa mulia, berpemikiran global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Itu beriman dan bertakwa jika belajar Al-Quran. Tapi Ibu, kita tahu bahwa Al-Quran itu sangat luas. Jadi tidak menafikan, tidak meniadakan kalau ketika kita belajar Al-Quran, anak-anak tahu paham artinya, bisa bernalar kritis, bisa menjadi kreatif, mandiri, bertanggung jawab. Iya, kemudian ada juga berkebinekaan, ya, karena Allah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, kemudian saling mengenal, ya. Ada yang dari Brebes, ada yang dari mana lagi, Pemalang, Cilacap, Bu Suswani dari Pemalang gitu ya, putusnya dari Sragen, nah itu saling mengenal gitu ya. Tulisnya dari Lampung. Tulisnya dari Lampung ya, Masya Allah, pempeknya gitu ya. Nah gitu ya, jadi pelajaran Al-Quran yang kita unggulkan di anak muda ini, kalau masuk di profil Pancasila, profil pelajaran Pancasila, insya Allah semuanya masuk, bukan hanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu penyampaian dari saya, cukup. Bila yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru dengan Bu Ina luar biasa sekali. Mungkin saat ini seharusnya Bu Ina berdua sama Pak Pur, karena Pak Pur prosedurnya seperti itu seharusnya. Bu Ina meninggalkan ruangan dan tugas saya di sini adalah menggali informasi ibu-ibu, bapak-ibu. Mohon maaf, di sini saya tidak menilai, hanya beberapa menggali informasi mengenai Bu Ina dan sekolahnya yang luar biasa ini. Di sini berarti nanti kita membicarakan Bu Ina di depan Bu Ina, seperti itu. Hanya sedikit saja, tapi di sini banyak sekali yang bisa dilihat, banyak sekali pemaparan program-programnya luar biasa, mencetak generasi yang soleh-soleh hadir Bu Ina, dan juga guru-gurunya bekerja sama dengan baik. Mungkin saya hanya sedikit saja, nanti merangkum semuanya. Bisa diwakili salah satu, salah dua bapak atau ibu guru, monggo mengenai Pak Bu Ina, izin Bu Ina, mungkin satu saja pertanyaan mengenai motivasi yang diberikan Bu Ina hingga berjalannya kegiatan program-program untuk pembelajaran, untuk semua kegiatan-kegiatan berjalan dengan baik, bisa dibantu untuk dijawab bapak atau ibu, monggo. Motivasinya yang dimiliki Bu Ina sehingga berjalan programnya menjadi baik. Monggo, jadi Ibu, monggo Ibu. Nanti mungkin kita mikir teman-teman nih. Motivasi yang diberikan Bu Ina kepada kami luar biasa. Jadi Bu Ina itu ketika memberikan motivasi kepada kami bahwa kita di sini, guru di sini tidak sekedar guru. Jadi kita di sini adalah seorang dai. Kita juga di sini sedang berdakwah kepada anak-anak kita. Yang kita itu sebagai guru untuk menyiapkan generasi masa depan, pemimpin masa depan. Jadi kita tidak main-main karena kita itu sedang menciptakan generasi masa depan yang akan menjadi pemimpin kita di 30 tahun yang akan datang. Maka kita harus
Jadi kita di sini tidak hanya sekedar guru, tapi juga kita beribadah. Begitu Ibu. Terima kasih. Yang Bu Ina berikan dan didukung oleh Bapak Ibu semua adalah mencetak generasi di arah depannya. Memang seperti itu adalah cita-cita dari Yayasan Tolong juga, mencetak generasi dari dini ke berikutnya. Seperti kata pepatah dari Pak Soekarno, berilah satu pemuda, karena dengan satu pemuda dia dapat mengerjakan segalanya. Seperti itu. Mungkin hanya itu kita mungkin seharusnya banyak sekali berita, namun waktu berjalan dengan cepat. Kita harus mencari kitab suci. Seperti kata ya, perjalanannya masih jauh. Mohon maaf sekali berita kami dan Bu Eli sudah diterima disambut dengan baik oleh Bapak Ibu guru yang luar biasa dengan menciptakan suasana yang seperti ini. Tidak tegang ya Bu, kita harus mencair ya Bu ya. Program-program Bu Ina berjalan dengan baik. Di sini nanti saya akan outdoor, kita berikan yang baik-baik ke guru saya, terutama di sekolah saya dan utamanya karena seperti ini saya belajar Bu. Maaf saya tidak menilai, tidak menggurui atau tidak apa-apa ya Bu, pokoknya saya belajar dimanapun tempatnya dengan Bu Ina, dengan Bu Elis dan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang nanti saya kunjungi. Mungkin ada salah-salah kata, tutur-tutur atau perbuatan dari saya pribadi serta Bu Elis, mohon maaf. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari baru. Sekali lagi matur suwun, terima kasih. Bu Elis ada yang mau disampaikan lagi? Sama. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Berarti dengan tadi hal yang disampaikan oleh Bu Vina, berarti berakhir sudah dengan kita ya pemilihan PKKS pada kesempatan pagi hari ini. Saya pengen tadi panggungnya ya, tadi ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Kalau ada sumber di ladang boleh kita menumpang nanti. Kalau ada umur panjang semoga nanti kita diutamakan kembali. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup agenda kita pada kesempatan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu.